Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haryadi AMD. Saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Sekarang saya akan membahas mengenai agenda 4 habituasi dengan Coach Dr. Andes Gunawan MM. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 2, Kelompok 3, Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2022. Nah, sekarang saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran secara asinkronus saya yang saya dapat hari ini, tanggal 6 September 2022. Bagaimana kelanjutan cerita yang saya buat hari ini? Mari kita lihat videonya berikut ini. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menceritakan tentang pengalaman mengenai pembelajaran asinkronus, yaitu membuat learning journal. Apa yang saya pelajari hari ini, lalu saya ceritakan kepada teman-teman semuanya, yaitu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Coach Gunawan, bahwa kami harus bagaimana caranya dalam aktualisasi rancangan ini menemukan identifikasi isu. Jadi kata beliau, dalam mengidentifikasi isu yang terjadi di lingkungan instansi kantor, tentunya kami sebagai peserta latsar harus mengidentifikasi tersebut betul-betul untuk pemecahan masalah organisasi. Nah, setelah kami temukan isu tersebut, ada 3 isu yang kami dapat, lalu harus disertai juga dengan bukti pendukung, misalnya dengan foto bukti kegiatan atau foto bukti-bukti apa saja yang menjadi kendala untuk memperbaharui supaya isu-isu tentang harus dipecahkan oleh seorang peserta CPNS ini agar bisa terrealisasi dengan baik dan benar. Kemudian juga untuk mendukung isu-isu yang telah kita dapat sebagai bahan kita untuk aktualisasi rancangan nanti, bisa juga dengan pengalaman kita atau pengamatan kita selama berada di kantor. Misalnya kita menemukan isu ini, misalnya kita amati atau kita telaah selama kita kerja di kantor, lalu kemudian kita angkat menjadi isu agar bisa dicari pemecahan masalahnya. Itu tugas peserta CPNS tahun 2022 ini. Pada pagi hari tadi saya juga sudah bertemu dengan mentor saya, Bapak Hendy Iswandi SE, ya, selaku mentor saya sudah mengkonsultasikan terhadap isu-isu apa yang akan saya angkat dari 3 isu tersebut untuk rancangan aktualisasi. Dan setelah pembahasan tadi siang, didapatlah sebuah isu yang sangat prioritas yang harus saya bahas di rancangan aktualisasi. Jadi tadi ada 3 isu yang saya sampaikan kepada beliau selaku mentor saya, yaitu 1. Kurang optimalnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung kepada masyarakat. Itu isu yang pertama. Kemudian isu yang kedua adalah kurang optimalnya pengetahuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tentang aturan penertiban reklame. Yang ketiga, belum optimalnya standar operasional prosedur tentang pengamanan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Dan juga tadi setelah saya sampai di rumah setelah melakukan konsultasi dengan mentor, barulah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Gunawan selaku coach, saya analisis dengan alat analisis USG untuk mengerucutkan dari 3 isu tadi menjadi 1 isu prioritas. Ya, jadi dapat kita lihat yang isu pertama, kedua, dan ketiga setelah saya analisa, yaitu dengan alat analisis USG. U-nya adalah urgensinya, tingkat kedesakannya, kemudian ada seriousness, kemudian ada growth, pertumbuhan.
Dan dapat dilihat kurang optimalnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung berada di puncak prioritas dengan 14 skornya tertinggi. Jadi sudah disetujui tadi juga dari mentor dan beliau setuju. Jadi kita angkat isu yang nomor 1 sesuai juga dengan apa yang dicocokkan dengan alat analisis USG. Dan dari ketiga tadi setelah mendapatkan satu isu prioritas, kemudian dianalisa lagi dengan menggunakan fishbone atau tulang ikan. Hasil analisa yang isu mengenai kurangnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung. Nah, dapat kita lihat unsur-unsurnya yaitu manusia. Ya, karena unsur manusia tadi kenapa alasannya? Karena kurangnya pengetahuan anggota mengenai pentingnya pemberian informasi. Kemudian mengenai Satpras, media penyampaian informasi kita tidak ada. Media untuk kita menyampaikan segala aktivitas kegiatan kita di masyarakat tidak ada. Kemudian ada metode. Metode ini tidak adanya sosialisasi mengenai pentingnya pemberian informasi kepada masyarakat. Apa saja kegiatan kita, sosialisasinya tentang apa misalnya. Kemudian ada juga lingkungan. Lingkungan itu kurang pedulinya antar sesama anggota kita agar untuk kenapa misalnya tidak ada media ini, tidak ada media ini misalnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Harusnya di antara sama kita lah saling mengingatkan agar bisa bersatu padu dan federasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tahu. Lalu kemudian sampailah di puncak penentuan gagasan pemecahan core issue atau isu utama yang kita ambil tadi, yaitu isu finalnya kurangnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja kepada masyarakat, dan menjadi isu yang harus kita carikan pemecahan solusinya. Dan dapatlah gagasan pemecahan masalah tersebut, yaitu dengan melakukan pemecahan masalah dengan judul penggunaan media informasi YouTube sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan mengenai learning journal yang saya dapat hari ini pada tanggal 6 September 2022. Ya, mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Haryadi Badaw ya. Saya tunggu. Subscribe.